sangat penting kita mengambil resiko tapi terkalkulasi. Gitu. Ya, oke, kita mengambil resiko segini, tapi kalau berhasil benefitnya segini gitu loh, jomplang. Jadi untuk selalu disiplin mengambil resiko yang terkalkulasi, terukur lah, resiko terukur gitu. Dan konsep itu sangat penting menurut saya dalam kepemimpinan di kementerian ini. Yang ketiga adalah kulit harus tebal. Ya, kalau dapat semprotan dari luar, kalau dapat serangan fajar dari berbagai macam pihak yang mungkin tidak suka saya atau tidak suka perubahan, ya tentunya dong dalam perubahan banyak sekali resistensi yang terjadi. Tapi kita nggak boleh mengambil itu sebagai pemimpin itu personal gitu loh. Dan itu merupakan satu hal yang harus saya pelajari secara cepat. Bagaimana menerima, ya kalau bahasa Jawanya nerimo, gitu kan. Bagaimana cara menerima kritik yang walaupun sangat tidak rasional, yang sangat ganas, menyerang pribadi dan lain-lain, itu bagaimana caranya secara psikologis agar tidak emosional, agar tidak hilang kesabarannya, agar tidak panik gitu. Nah, itu hal yang menurut saya itu jawaban kedua. Itu adalah yang paling menantang. Yang paling menantang adalah bagaimana mengkontrol emosi kita terhadap reaksi masyarakat atau yang mungkin panik atau tidak mengerti kebijakan kita atau tidak ingin ada perubahan yang terjadi. Jadi mungkin itu yang tantangan paling besar adalah bagaimana menerima kritikan tersebut tanpa marah, tanpa emosi, tapi dengan empati, ya. Bahkan orang-orang yang nggak punya logika sama sekali pun, kita pun sebagai pemimpin harus punya empati, harus punya simpati paling tidak kalau bukan empati. Kita harus bisa melakukan itu dengan kebatinan yang adem, dengan kebatinan yang dari rasa merangkul daripada merasa melawan gitu. Dan itu bukan hal yang mudah sama sekali. Apalagi kalau kita udah kerja keras yang luar biasa ya, udah mengorbankan banyak hal untuk kerja keras melakukan itu, tapi lalu ada lemparan-lemparan kritik. Jadi menurut saya itu mungkin tantangan terbesar yang saya hadapi sebagai pemimpin. Gimana mengkontrol emosi dan mengkontrol motivasi agar selalu semangat gitu. Itu nggak mudah, tapi ya alhamdulillah saya berhasil melakukannya karena dukungan keluarga saya dan tim saya yang luar biasa sih. Itu enaknya punya tim yang luar biasa. Di Kemendikbud ini tim saya luar biasa. Jadinya dengan itu saya selalu semangat gitu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Itu Pak Abrar ya dari Kasubag TU LPMP Sulawesi Barat. Saya kira penjelasan Pak Menteri cukup jelas ya. Jadi untuk Kemdikbud untuk lebih baik ke depan harus ada perubahan dengan tentunya dengan keras kepala tadi Pak Menteri menyampaikan itu. Kemudian berani melakukan perubahan, tidak pernah menyerah, kemudian harus mengambil risiko tentunya dengan risiko yang terukur tadi. Baik, berikutnya kami persilahkan Bapak Ibu Kepala LPMP BP PAUD yang sudah ada di room panelis. Yang pertama Pak Harisman dari BP PAUD Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Pak Harisman. Kedengeran Pak? Di suaranya dibuka dulu, mic-nya dibuka dulu. Mikrofonnya Pak. Nah, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri yang saya hormati, salam hangat dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dari BP PAUD Dikmas Sulawesi Tenggara. Semoga Mas Menteri beserta keluarga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Mungkin pertanyaan saya, Mas Menteri, mungkin pertanyaan santai saja. Dari background-nya Mas Menteri kan dulu seorang pengusaha. Nah, saya kepingin membagi pengalamannya Mas Menteri, ya ketika dulu memimpin perusahaan,
kemudian masuk ke memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya kira-kira apa strategi Mas Menteri dalam apakah ada korelasi tadi memimpin perusahaan dengan memimpin kementerian? Kemudian yang kedua, Mas Menteri, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan saya tadi dari Sulawesi Barat, dan apa yang Mas Menteri tadi katakan bahwa pada tahun 2025 itu semua kegiatan-kegiatan itu sudah harus menggunakan teknologi. Nah, kemarin Mas Menteri dengan kebijakan episode ke-7 Mas Menteri tentang sekolah penggerak, ya kami melakukan monitoring ke teman-teman di daerah, terutama dari guru-guru PAUD yang ada di daerah terpencil, yang mereka itu pada saat mendaftar untuk seleksi menjadi calon kepala sekolah penggerak, mereka itu harus pindah dari kabupatennya ke kabupaten lain hanya untuk mencari signal. Nah, kira-kira apa strateginya Mas Menteri? Bisakah ini percepatan pembenahan infrastruktur ke sekolah-sekolah khususnya PAUD di daerah-daerah terpencil? Demikian Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Arisman. Ada dua pertanyaan Pak Dirjen, Pak Menteri. Yang pertama terkait kiat-kiat memimpin Kemdikbud, sedangkan Pak Menteri sebetulnya punya background-nya tidak di pendidikan, lebih ke teknologi. Yang kedua, strategi untuk pemenuhan infrastruktur tadi Pak Menteri, kan kita memang di daerah masih banyak yang belum terjangkau teknologi, sehingga itu juga akan mempersulit tujuan kita ke depan untuk menjadikan sekolah kita menjadi digitalisasi sekolah akan menjadi tantangan untuk kita semua. Itu pertanyaan Pak Menteri. Kami silakan Pak. Terima kasih. Menurut saya walaupun medannya berbeda antara swasta dan pemerintah, konsep-konsep dasar kepemimpinannya itu nggak berubah. Mungkin metodologinya sedikit berubah, mungkin kecepatannya sedikit berubah, lebih banyak stakeholder, tapi itu kan kondisi eksternal. Tapi dasar-dasar kepemimpinannya menurut saya nggak berbeda gitu loh. Di dalam bisnis maupun di pemerintahan, mengambil resiko itu sama pentingnya. Masalahnya adalah di pemerintahan nggak banyak yang mau. Karena kalau salah, semuanya nyerang. Tapi kalau sukses, nggak banyak yang nyelamatin. Bedanya di bisnis, kalau sukses, kan kelihatan hasil meningkat, profit meningkat gitu, dan dirayakan. Dan kalau gagal, itu namanya ya cuman inovasi aja. Jadi bedanya itu, profil resiko di dalam pemerintah itu lebih tinggi gitu loh. Jadinya lebih jomplang. Makanya saya mengerti banyak orang maunya main aman aja gitu loh. Toh nanti kalau saya melakukan sesuatu dan disalahkan sama pemimpin saya atau apa, nanti saya yang kena semprot. Gitu kan. Nah itu hal yang sangat berbeda yang saya lihat pada saat saya masuk. Jadi pertama kali saya masuk, saya baru bilang kita tidak akan pernah menyalahkan orang untuk mencoba sesuatu yang baru. Tapi kita akan menyalahkan orang untuk tidak berubah. Pas saya masuk. Itu yang saya bilang sama seluruh pemimpin saya. Kalau Anda mengira Anda bakal ngerjain tugasnya Anda aja, tanpa ada perubahan, tanpa mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan layanan, meningkatkan mutu, itu yang akan kena semprot gitu. Malah yang mencoba sesuatu hal tapi tidak berhasil, itu malah harus dihargai bahwa dia mencoba melakukan suatu hal yang baru walaupun tidak berhasil gitu. Jadi itu yang pertama, yang satu hal yang saya ambil dari swasta dan saya implementasikan. Emang nggak mudah itu perubahan itu. Butuh bertahun-tahun untuk memberikan kenyamanan bagi orang-orang pemerintah untuk mengambil resiko. Tapi kelihatannya dari kebijakan kita udah cukup jelas lah. Kita salah satu kementerian yang paling banyak melakukan perubahan yang selama 20 tahun ini ya. Paling nggak kalau kita lihat di atas hitam putih aja berapa jumlah kebijakan yang kita rubah total, baik di perguruan tinggi maupun di pendidikan dasar dan menengah, ya cukup luar biasa gitu loh kemampuan kita mengambil resiko. Dan ternyata tidak ada bencana yang terlalu besar kan Pak? Semua orang takut waktu
berpuluh-puluh tahun semua orang takut ya, tapi kalau UN tidak ada bagaimana ya gitu. Aduh, semuanya takut-takut. Kita ganti UN dengan AN. Oh, tidak ada Armageddon, ya kan? Tidak ada gempa bumi yang gitu. Waktu kita melakukan dana bos, kita transfer aja deh, gitu. Langsung ke sekolah, biar nggak ada telat-telat lagi, biar orang tua nggak usah nalangin dulu sama kepala sekolah, ya kan? Transfer dana bos. Wah, itu semuanya takut, dan apa nanti gimana Pemda reaksinya? Ternyata Pemda oke-oke aja, gitu kan? Gitu. Kita ada banyak banget deh Bapak Ibu contoh-contohnya gitu. Di mana semuanya takut duluan gitu, tapi pas kita melakukan, oh ternyata nggak masalah gitu kan, kita melakukan perubahan gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu juga punya mentalitas itu gitu loh, punya keberanian itu di level daerahnya masing-masing. Jadi itu mungkin satu hal yang saya bawa dari swasta. Kedua hal yang saya bawa dari swasta adalah keterbukaan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah melihat meeting internal saya sama pemimpin, Pak Sesdijen udah sering nih. Permintaan saya yang pertama itu adalah setelah saya ada ide baru atau apa, saya meminta tim itu mengkritik saya. Ayo, ayo kita protes sama-sama. Dan saya bilang sama tim saya, kalau Anda semuanya bilang iya aja kepada saya nggak butuh Anda. Saya butuh orang yang objektif, yang berani bilang tidak kepada saya, yang berani mengkritik ide-ide saya, karena baru dari perdebatan itu kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu adalah suatu hal yang lumayan baru yang saya bawa dari swasta ke sini. Dan sekarang saya udah melihat nih, mulai dari sekarang eselon 2-nya udah mulai terbuka mengkritik eselon 1-nya. Di depan saya lagi. Di depan saya lagi gitu. Jadinya bukan mengkritik lah dengan sopan, tapi mengangkat keberatan mereka. Dan itu udah terjadi selama 1 tahun terakhir, meningkat. Jadinya tanpa kita punya anak buah yang berani protes, itu namanya bukan pemimpin yang benar. Pemimpin yang efektif harus punya anak buah yang berani bilang tidak kepada bosnya. Atau nggak ada gunanya, gimana nggak mungkin kita sebagai pemimpin LPMP gimana mau ngambil keputusan yang baik kalau semuanya apa asal kita suruh aja mereka nurut aja gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang saya pinjam dari pihak swasta. Dan yang ketiga saya ambil dari pihak swasta, dari bidang teknologi adalah teknologi itu ada batasnya, apa yang bisa diteknologikan, apa yang tidak. Guru misalnya tidak akan mungkin diganti oleh teknologi. Tetapi yang saya bawa juga bahwa teknologi bisa punya dampak yang sangat besar untuk menghilangkan hal-hal yang menjadi beban-beban kepada guru dan kepala sekolah, sehingga dia bisa fokus kepada tugas intinya dia. Dan juga bisa memberikan sumber daya yang luar biasa, sehingga guru yang tadinya cuma di level 5, dia bisa naik ke level 7, 8, karena dia punya akses. Dia punya toolkit melalui toolkit digital yang bisa membuat dia menjadi super guru, gitu loh Pak. Jadi saya ambil cerita ojek dulu penghasilannya maksimal berapa, 1 juta rupiah, tapi dengan adanya ojol teknologi mereka sekarang gajinya bisa menandingi lulusan S1 terbaik kita kalau mereka kerja keras, ya dengan teknologi gitu. Jadi ya kita nggak ada alasan kenapa guru-guru dan kepala sekolah nggak bisa menjadi jauh lebih produktif, jauh lebih baik dengan dukungan teknologi. Gitu. Jadi itu mungkin beberapa prinsip. Nah, untuk nyambung ke pertanyaan yang kedua, programnya sederhana. Di bawah kita kan bukan koneksi ya. Konektivitas itu bukan di kita. Itu adalah PUPR dan Kominfo. Jadi kita koordinasi dengan mereka. Jadinya kita harus jemput bolanya di sekolahnya, Pak. Program kita adalah mendistribusi laptop, mendistribusi proyektor dan wifi router sehingga di tempat-tempat di mana ada koneksi, mereka bisa mengakses baik bagi guru maupun murid-muridnya. Malah menurut saya lebih penting lagi penggunaannya bagi guru untuk bisa mengakses pelatihan-pelatihan dari pusat, berbagai macam kolaborasi dengan guru-guru lain. Nah, itu adalah digitalisasi sekolah kita, programnya adalah itu satu. Kedua, kita sedang membangun aplikasi-aplikasi sendiri untuk membantu tadi yang saya bilang, administrasi pendidikan, dari sisi procurement,
atau pengadaan sekolah dan kurikulum yang sifatnya digital dan lain-lain. Jadinya itu sedang kita bangun di dalam, kita punya tim-tim teknologi yang hebat sekarang, orang-orang dari berbagai macam sektor swasta yang pindah ke pemerintah karena mereka punya jiwa sosial yang sangat besar, ya. Jadi cukup luar biasa banyak yang mau membantu kita. Jadi kita punya tim teknologi yang cukup hebat sekarang untuk membuat proses-proses itu. Tapi baru bakal kelihatan nih di akhir tahun ini, baru keluar. Karena kita melakukan rapid prototyping dulu di berbagai lokasi yang lebih kecil, gitu. Dan tentunya pelatihan guru-guru terhadap digital. Saya suka lucu, banyak yang bilang kita nggak harus latih anak-anak kita Pak agar mereka melek digital dan lain-lain. Itu saya kasih tahu, pasti nggak punya anak kecil ya, gitu. Anak-anak nggak ada yang harus diajarin digital. Mereka udah lebih jago dari kita memahami itu. Yang orang dewasanya yang harus diajarin, bukan anaknya. Itu di PJJ sekarang di mana-mana itu anak-anaknya orang tua yang ngajarin orang tuanya gimana cara menggunakan aplikasinya dan lain-lain. Jadi lucu, saya selalu ditanya, anak-anak harus diajarin nggak? Nggak. Anak-anak lebih baik ngajar. Guru-guru sama orang tuanya dia ngajarin cara menggunakan teknologi. Tapi yang orang tuanya itu yang harus kita dukung, guru-gurunya kita dukung menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi. Jadinya program kayak Guru Berbagi dan lain-lain itu adalah fokus GTK cukup intensif untuk pendidikan teknologi. Tapi nggak ada yang lebih jago mendidik teknologi daripada pandemi ini, Pak. Karena pandemi ini itu udah secara otomatis yang tadinya gaptek, yang nggak mau belajar teknologi terpaksa. Jadi ini salah satu lah kesempatan daripada krisis yang udah terjadi gitu loh. Kira-kira itu dari saya. Semoga itu menjawab. Ya, terima kasih Mas Menteri. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya kira sudah jelas ya Pak Arisman Ya, dari Pak Menteri. Baik, kami lanjutkan. Kami ingin mengundang ada salah satu teman dari namanya Pak Laude Suku dari Sulawesi Tenggara. Saya kira Laude Savio. Bukan, Pak Laude dari Sulawesi Tenggara. Mohon host bisa mengundang ke panelis, ke ruang panelis. Sambil menunggu, kami ingin menyampaikan ke Pak Menteri pertanyaan yang ada di Q&A. Ini kebetulan pertanyaan agak berbeda nih terkait